Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan awali dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini mempunyai kesempatan yang indah beribadah kepada Tuhan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, menyediakan tempat buat kami semuanya. Berkati ibadah kami pada sesi pagi ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya hadirat Tuhan memberkati kami, dan kami yang beribadah merasakan kuasa jamahan Tuhan. Setiap hamba-hambamu yang melayani pada pagi hari ini diberkati dan diurapi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan nikmati hadirat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali. Dia telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Kita bersyukur buat kemuliaan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kita mau siapkan hati kita, kita mau menyembah Dia. Kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Dia. Hati kita, jiwa kita tertuju kepada Dia.
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, kudus kau. Layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita katakan kudus, kudus. Kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Biar jemaat saja. Engkau kudus,
Tuhan? Lebih semangat, amin. Dari utara ke selatan, dari timur ke barat, Tuhan mengumpulkan kita untuk menaikkan pujian bagi Dia. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. nama Yesus, Nama oh, Yesus, nama Yesus. nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya Saksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa saudaraku? Yesus, nama Oh, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, yes. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud beribadah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud beribadah. Amen. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Amen. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Amin. Masih terus kuat memuji Tuhan, amin. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Orang-orang yang percaya pada Dia disediakan tempat buat kita. Haleluya. Amin.
musuh Semua musuh telah ditaklukkan Amen. oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. semua musuh Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Kau telah dikatakan kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus, kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Coba saja katakan Yesus hidup. Amen. Katakan dengan iman, saudaraku. Sekali lagi. Yesus hidup, Dia bangkit. Sama-sama katakan. Lebih dari Yesus hidup. Oh, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan
lebih dari kamu lebih dari pemenang. Katakan pada kiri kananmu, kamu lebih saya lebih dari pemenang. Saya jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita mau menikmati firman Tuhan. Bila roh Tuhan bekerja, hati yang keras dilembutkan. Bila roh Tuhan bekerja, tiada satupun yang dapat menghalangi. Dia ingin melakukan sesuatu buat hidup kita, karena dia ingin memakai kita bagi kemuliaan namanya. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil
waktumu Roh Kudus. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu penuhi kami yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Dengan tuntunan ilahi, dengan tuntunan ilahi. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini Kau terus melawat umat-Mu Tuhan. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu itu Tuhan, yang menjadi penolong dan kekuatan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan, di mana kami boleh merayakan kemenangan besar dari kami semua melalui pekerjaan Tuhan yang ajaib, yang menyelamatkan, bahkan menyediakan tempat bagi kami di sorga. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami seperti apa yang Tuhan nyatakan kepada murid-murid-Nya. Biarlah kami mendengar dengan baik dan melakukan semua firman-Mu, menjadi teladan dan menjadi murid yang setia. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya. Sangat senang sekali kita boleh berada di tahun ini ya. Ini adalah tahun kedua kita merayakan kebangkitan dan kenaikan Tuhan setelah corona melanda negara kita ya. Di bulan Maret tahun 2020 kita betul-betul mengalami begitu banyak sekali perubahan-perubahan di dalam kebiasaan-kebiasaan manusia ya. Hari ini kita tidak boleh mudik ya, kita harus taat ya, sebab pemerintah pasti punya kebijaksanaan yang betul-betul ingin menjaga kita supaya jangan seperti negara India yang begitu banyak sekali mati kena corona ya. Nah, kita harus bijaksana juga, dan saya percaya bahwa walaupun tidak mudik kita tetap bersukacita. Amin. Amin. Sudah dapat THR ya? Oh belum. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sukacita kita sebagai orang percaya mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita melihat sebuah catatan yang membawa kita untuk melihat bahwa Yesus yang mati, Dia bangkit dan Dia naik ke surga. Hari ini kita merayakan hari kenaikan, dan kitab yang ditulis adalah kitab kita ini adalah kitab sejarah Bapak Ibu ya. Semua yang tercatat di dalam Alkitab ini adalah sejarah. Dan kalau Bapak Ibu mencocokkan dengan perkamen-perkamen atau
buku-buku yang sudah tua, bahkan dari buku-buku yang ditulis oleh orang Romawi, maka didapati memang pada waktu itu ya ada penyalipan di Golgota dan Yesus hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, setelah dia hidup, dia memperlihatkan diri kepada begitu banyak saksi. Lebih dari 400 orang melihatnya selama 40 hari, 5 minggu berturut-turut, supaya orang semua melihat bahwa memang betul Allah itu hidup seperti apa yang dia katakan. Nah, di dalam kenaikannya, di dalam sejarah yang ditulis dalam kenaikannya, kita akan melihat bagaimana murid-murid memaknainya. Dan Tuhan ingin mengajak kepada semua orang percaya untuk melihat makna kenaikan. Dia bukan hanya sekedar naik, dia bukan hanya sekedar duduk di sorga, tapi ada makna dan arti yang mendalam dari kejadian kenaikannya. Dan kita akan pelajari bersama-sama sebagai orang percaya yang hari ini kita rayakan kenaikannya, bahwa Yesus yang hidup itu adalah Yesus yang kekal, yang memaknai segala sesuatu yang dia kerjakan kepada hidup manusia, supaya kita sama belajar tentang apa yang dia kerjakan sebagai teladan bagi kita semua. Sama-sama kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 59. Perikopnya adalah kenaikan Yesus. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-59 dengan perikop kenaikan Yesus. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama untuk mendapatkan berkatnya, dan kita melihat apa yang Tuhan mau bicarakan di dalam hidup kita melalui Roh Kudus pada setiap kita yang percaya pada pagi hari. Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Sudah dapat bilang amin? Mari kita membacanya bersama-sama. Siap? 3, 4. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sama-sama bilang amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, setelah Yesus bangkit dari kematiannya, dia menghabiskan waktu 40 hari di bumi sebelum dia terangkat ke surga. 40 hari adalah hari yang cukup signifikan di dalam Alkitab. Sekarang kita membiarkan pikiran kita untuk merenung sejenak. 40 hari adalah waktu yang cukup lama. Sudah 5 minggu sejak merayakan Paskah, dan begitu banyak yang terjadi sejak itu. Menampakkan diri begitu banyak orang, dan dia menyatakan diri bahwa dia sudah bangkit dari kematian. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, meneguhkan mereka bahwa dia hidup dan mereka sedang belajar tentang kerajaan Allah. Baru pada hari yang ke-40 yang akan terjadi setelah kematiannya, Yesus akhirnya naik ke surga. Kita mungkin bertanya-tanya, apa penting ya? Saya tahu bahwa ini sangat penting ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dan salib itu sekarang sudah kosong. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah diturunkan dari atas kayu salib, dimasukkan ke sebuah makam kuburan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika saya berada di Israel, saya berada di makam itu, dan saya menemukan bahwa makam itu juga kosong. Sebab kenapa? Sebab Yesus sudah bangkit dari kematian. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus yang hidup di dunia sebagai darah dan daging, menyerahkan diri dalam kematiannya supaya kita diselamatkan, masih ada di dunia sampai dia naik ke surga. Maka bumi kosong. Sebab apa? Yesus sudah naik ke surga. Kita akan melihat dan bertanya-tanya tentang selanjutnya apa yang terjadi dengan hidup kita orang percaya.
Dan apa arti penting dari kenaikan Tuhan bagi kita semua? Kita akan mempelajari bersama-sama. Yang pertama adalah dalam Yohanes pasal yang 16 ayat yang ke-28. Di sana dituliskan, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Arti penting dari kenaikan Tuhan adalah, yang pertama adalah Yesus kembali kepada Bapa. Salib didirikan, salib kosong, sebab Tuhan sudah diturunkan dari salib masuk ke makam. Makam sekarang sudah kosong, sebab Yesus sudah bangkit dan makam menjadi kosong. Waktu Tuhan naik, maka dunia menjadi kosong, sebab Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara, alasan pertama kenapa kenaikan ini penting adalah karena Yesus kembali kepada Bapa. Dia datang dari Bapa, dia diutus oleh Bapa, memasuki dunia ini, dan dia meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapanya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, makna penting dari kenaikan Tuhan adalah Yesus kembali kepada Bapanya. Yesus kembali kepada Allah yang mengutusnya, sebab dia dan Bapa satu. Oleh karena itu, seperti apa yang ditulis oleh Alkitab, bahwa dia kembali kepada Bapa dan dia menyediakan tempat bagi kita semua sebagai orang yang percaya kepadanya. Sehingga dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 yang atasnya dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Karena aku dan Bapa adalah satu. Aku datang ke dalam dunia karena diutus oleh Bapakku, dan sekarang aku meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapakku. Tuhan sudah pesan sebelumnya bahwa sebenarnya kamu akan berduka cita, kamu akan menangis, sebab aku tidak lagi bersama-sama dengan kamu. Kesedihan mendalam setelah sekian lama bersama-sama Bapak Ibu, sekian lama bersama-sama dengan murid, mengajarkan kepada mereka. Waktu kematian itu datang, dan ketika Yesus meregang nyawa di atas kayu salib itu, mereka semua ketakutan, melarikan diri, bersembunyi dengan patah semangat dan kehilangan harapan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sampai kebangkitan itu muncul, dan Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, murid-muridnya melihat bahwa dia sudah bangkit dan dia hidup. Sukacita begitu terasa pada waktu itu bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi itu tidak berlangsung lama, sebab Yesus mengajak mereka ke suatu tempat yang cukup tinggi, di mana dari tempat itu kita bisa melihat Yerusalem. Saudara, di tempat yang tinggi itulah kasih Tuhan, Yesus kemudian meninggalkan murid-muridnya sambil berpesan bahwa aku akan datang kembali menjemput engkau seperti aku naik ke surga. Perhatikan baik-baik kasih Tuhan, mereka kemudian bersedih dan berduka, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Sebab ketika dia bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Sedihlah Petrus. Tetapi mari kita lihat sama-sama di dalam ayat 53. Mereka, ayat 52. Mereka lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bukan hanya bersukacita, tapi dikatakan sangat
bersuka cita. Perhatikan baik-baik. Yesus kembali kepada Bapaknya. Sebab Bapa dan Yesus adalah satu. Bapa dan Yesus adalah satu pribadi. Dan Roh Kudus yang diutus kemudian. Yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, apa makna dan arti penting dari kenaikan Tuhan? Dia kembali kepada Bapaknya. Dan dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14 menuliskan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Daniel ini mendapatkan penglihatan peristiwa yang sangat luar biasa. Ratusan tahun itu terjadi sebelum Yesus betul-betul menggenapi segala yang ditulis oleh Daniel. Sudah dalam penglihatan malam itu, di sana dia berhadapan dengan seorang anak manusia yang datang di tengah awan. Apa yang terjadi? Ayat 14 dituliskan, lalu diberi kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Dalam bahasa lain dituliskan bahwa dia diberikan otoritas. Sebab apa yang sudah dikerjakannya sudah dipenuhi. Sekarang dia kembali kepada Bapa dan segala kemuliaannya kembali lagi kepadanya. Sebab sudah beberapa saat dia harus datang ke dunia menanggalkan semuanya itu untuk mau mati digantung di atas kayu salib. Tetapi sekarang dia sudah menerima otoritasnya kembali. Maka disebutkan, siapa yang menghujat Allah tidak akan diampuni. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, otoritas ini adalah otoritas kekuasaan yang sangat besar. Tangannya lah keselamatan kita umat manusia diberikan olehnya. Otoritas ini adalah otoritas kekuasaan yang berdaulat kepada semua orang, semua bangsa, dan dari setiap bahasa akan datang kepadanya, termasuk kita, Israel rohani. Kita ini umat pilihan Allah. Sebab itu dikatakan imamat yang rajani, imam yang melayani raja, saya dan Anda. Sudah dikasih dalam Tuhan. Israel itu adalah saya dan Anda Bapak Ibu. Umat pilihan itu adalah saya dan Anda. Di mana otoritas kekuasaan tinggi yang Tuhan pegang, tak ada yang dapat mengalahkan. Tak ada yang dapat mengambilnya. Oleh karena itu Yesus mengambil tempatnya di atas tahta sebagai pribadi yang berkuasa. Luar biasa. Ini arti penting dari kenaikan. Dia bukan hanya sekedar naik, tapi ingin memberitahukan kepada dunia bahwa Bapa, Yesus, dan saya semua, kita semua adalah satu. Dan dia mendapatkan otoritas untuk berkuasa atas segala sesuatu di jagat raya ini. Kalau tukang elektronik yang ngerti saja ya, dia tes ini mati di sini, dia sudah ngerti. Tidak ada barang elektronik yang tidak bisa diperbaiki katanya. Tidak ada, semuanya bisa diperbaiki. Yang rusak sekalipun tertanam air dia bersihkan. Ya, saya pernah melihat di YouTube itu restorasi sebuah alat elektronik yang lama ya, kamera ya, sudah kena air loh,
di tong sampah, dibawa direstorasi, namanya direstorasi, bisa hidup lagi. Kalau itu saja saya sudah terkagum-kagum, Bapak. Bagaimana dengan otoritas Tuhan yang di tangannya sudah punya kuasa segalanya. Waktu dia ada di dunia, dia tidak maha hadir. Dia tidak maha hadir. Makanya ketika dia turunkan dari atas kayu salib, salib kosong, kuburan terisi. Waktu dia bangkit dari kematian, kubur kosong. Dunia masih terisi oleh Tuhan. Waktu dia naik ke sorga, dunia kosong. Sebab Yesus dalam tubuhnya adalah Yesus yang dibatasi dengan ruang dan waktu. Waktu dia naik ke surga dan menjadi satu dengan Bapanya, dan kita menjadi satu dengan dia, otoritas ada di tangan Allah yang berkuasa, sebab dia adalah Allah itu sendiri. Dia berbagi tempat dengan saya dan Anda di surga yang mulia. Haleluya. Ada ada Allah seperti ini? Tidak ada, Bapak Ibu. Carilah Allah yang seperti itu. Tidak ditemukan, Bapak Ibu. Oleh karena itu ini luar biasa, Bapak Ibu. Kitab kita, Alkitab kita ini adalah kitab sejarah, Bapak Ibu. Semua yang dicatat di sini ada, dicatat di dalam sejarah manusia. Dari Abraham, Musa, nabi-nabi, bahkan pada waktu Yesus sendiri datang ke dunia, dicatat dalam kitab sejarah. Kalau mau dibuktikan dengan arkeolog-arkeolog, begitu banyak arkeolog-arkeolog yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Alkitab kita bukan Alkitab yang ditulis dengan dongeng belaka, tapi Alkitab ini menjadi sejarah sebab dapat dibuktikan oleh bukti-bukti arkeolog. Saudara, dia berani sekali menerjemahkan semua Alkitab dalam segala bahasa, sehingga semua orang bisa membaca dan mengkritisi Alkitab itu sendiri. Dosen saya bilang tak peduli berapa orang mengetahui isi Alkitab dan mengkritisinya, sebab Alkitab sendiri akan menjawab apa yang engkau debatkan di dalam hidup. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam kekayaan kekristenan kita, bukan hanya sebagai kitab sejarah yang kita percaya, tapi setiap kata di dalam Alkitab ini begitu hidup. Sebab firman itu menjadi daging dan manusia hidup di antara kita. Firman itu mengubah setiap hati. Tidak ada buku lain, tidak ada tulisan lain yang dapat mengilhamkan manusia sedemikian rupa, sehingga kita tahu bahwa dia dapat mengubahkan dari yang buruk menjadi baik. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau engkau datang hari ini dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam hidup dosamu, hari ini kita harus datang kepada Tuhan. Sebab dia adalah Tuhan yang diberikan otoritas untuk memperbaiki hidup. Jangan terus-teruskan, Bapak Ibu. Jangan terus-teruskan. Sebab hal itu berbahaya bagi hidupmu. Selagi masih ada waktu, mari kita datang kepada Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan itu. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Dan otoritas Tuhan itu bukan hanya otoritas yang diambil, otoritasnya itu adalah otoritas yang mengajak Bapak Ibu semua untuk juga menikmati sorga, duduk bersama-sama dengan dia, memerintah. Luar biasa. Coba dipikir siapa saya, coba dipikir siapa Anda, sampai Tuhan begitu memilih Anda dan memberikan kuasa yang begitu besar. Bukankah kita harus bersyukur? Bukankah kita patut berterima kasih kepada Tuhan itu? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biarlah otoritas yang diberikan kepada Allah ini mengingatkan kepada kita semua untuk datang kembali kepada Tuhan, memohon dia memperbaiki kehidupan kita yang hancur, rusak, hina, dan ditinggalkan. Hari ini pesan dan makna penting dari kelahirannya adalah engkau berharga di mata Tuhan. Yang selanjutnya, yang ketiga, Yohanes pasal 14
ayat 16 sampai 17 dituliskan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sekali waktu ketika kebangkitan Tuhan terjadi, semua murid sudah melihat kecuali Thomas. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sampai Tuhan muncul di hadapan Thomas. Thomas, percayalah, cucukkan tanganmu, jarimu ke lubang bekas paku dan ke lambung. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Thomas langsung merendahkan diri berkata, ya Tuhanku, ya Allah. Dia tidak berani melakukan walaupun dia sudah sempat menantang untuk melakukan. Sebab otoritas yang begitu tinggi dari Tuhan membuat dia menyerah kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apa selanjutnya Tuhan katakan? Dia bilang begini, bahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Sudah lihat, perhatikan baik-baik. Selama ini murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus dalam perjalanan sehari demi sehari. Mereka diajarkan dan mereka melihat apa yang dikerjakan Yesus dari sehari ke sehari. Tiba-tiba Yesus mati, dibangkitkan, timbul pengharapan, dan sekarang dia naik ke sorga, dilihat oleh berpuluh-puluh pasang mata. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang Yesus yang dulu terlihat, yang menghibur dan memberi kekuatan, yang menegur dan menasehat, sekarang naik ke sorga dan tidak bersama dengan murid-murid. Yesus di dalam kedagingannya dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak bersama-sama dalam waktu yang sama sebab ada tubuh. Semua ditinggalkannya, kemuliaan ditinggalkannya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, sekarang ketika Yesus naik ke sorga, dunia kosong. Tapi kekasih Tuhan, Yesus kemudian mencurahkan Roh Kudus kepada mereka. 3 pribadi yang ehad, 3 pribadi yang menjadi satu, Bapak Ibu. Ehad satu. Aja ada apa namanya? Kenapa kita itu beribadah hari Minggu, ya, dituliskan dalam kalender Yahudi Bapak Ibu, pada hari yang ke-7 Allah beristirahat, suruh kita istirahat juga pada hari 7, ya. Sabtu itu hari ke-7, Sabat namanya, betul? Sabat. Tapi kenapa orang Kristen kok jadi hari Minggu? Sebab Minggu itu hari pertama. Makanya waktu Maria Magdalena, coba nanti dilihat Alkitabnya, Maria Magdalena dan Maria yang lain ke makam Yesus, pagi-pagi benar, hari pertama Minggu itu, berarti hari Minggu itu hari pertama Bapak Ibu, ya, hari pertama Minggu itu, jadi hari pertama menjadi hari Tuhan. Dalam bahasa Portugis Domingo, hari Tuhan, Domingo. Kemudian diganti kalau kita orang ini, karena kita di dekat-dekat sama Arab Bapak Ibu, jadi Ahad. Ahad itu artinya satu. Ya, dari kata Ibrani yang nama Ehad itu, Ehad. Ehad satu, hari pertama satu. Ehad. Ahad, Ehad. Sehingga satu itu adalah Ehad. Makanya ada yang orang Malaysia bilang apa? Ahad, hari Minggu, hari pertama. Dalam kalender Yahudi, hari ke-7, hari Minggu, hari pertama. Saudara, kita beribadah pada hari pertama. Tapi bukan itu yang kita bahas. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Ehad, satu. Oleh karena itu, ketika Yesus terangkat ke surga, dunia kosong, harus diutus Roh Kudus yang menjadi perantara kita, yang menjadi penolong kita, penolong yang menyertai kamu selamanya. Ingat,
Yesus pernah bilang apa? Berbahagialah engkau yang percaya walaupun tidak lihat. Roh Kudus kita tidak lihat sekarang, tidak kelihatan. Yesus juga tidak kita lihat, namun kita percaya. Roh Kudus bekerja walaupun dia tak terlihat, kita percaya. Sebab janji-janji yang diberikan oleh Allah itu ya dan amin, dan terjadi terus menerus di dalam hidup manusia, saya dan Anda. Yesus mencurahkan Roh Kudus supaya dia menjadi penolong di dalam perjalanan. Walaupun dia tidak terlihat, tapi hatiku berkobar-kobar. Demikian ketika orang-orang yang berjalan menuju satu tempat dalam kesaksian penampakan Yesus. Makanya waktu dia ada dan aku tak melihatnya, mengetahuinya, tapi hatiku berkobar-kobar. Saudara, bukankah kita juga demikian? Dalam perjalanan iman kita, di dalam hidup kita di dunia sekarang ini, walaupun kita tak melihat, tapi hati harus tetap berkobar-kobar. Kenapa? Sebab Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus waktu dia naik ke surga. Pentingnya Roh Kudus bagi kita untuk menghiburkan setiap kita. Ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 sampai 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Inilah alasan ketiga kenapa Yesus harus naik ke surga. Hal pentingnya adalah dia harus naik ke surga supaya dunia yang kosong ada Allah yang tetap menjaga kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus sedang bicara tentang Roh Kudus yang datang menggantikannya untuk menyertai saya dan Anda, untuk tinggal di dalam kita, untuk memberi kekuatan dalam hidup kita, kekuatan untuk bersaksi, kekuatan untuk menghadapi pencobaan-pencobaan, kekuatan untuk membuat kita kudus seperti Kristus kudus. Roh Kudus itulah yang mengerjakannya bagi saya dan Anda. Oleh karena itu, hal ini begitu penting. Ketika kenaikan Tuhan terjadi, kita tahu dia berada dengan Bapa di sorga. Kita tahu sekarang otoritas diberikan. Kita tahu sekarang bahwa Roh Kudus ada bersama dengan saya di tengah-tengah kita. Dan Roh Kudus tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kau berada, dia ada. Di rumahmu ada, di tempatku pun ada, di hatimu ada, di hatiku pun ada. Bukan karena Roh Kudus itu banyak, tapi dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan dia bisa di mana saja. Bukan seperti Yesus yang ada di dunia karena dibatasi oleh daging, tapi Roh Kudus ada di setiap hati kita yang percaya. Kalau engkau menangis, dia menghiburkannya. Suara itu terus terdengar sepanjang umur hidup. Percayalah kepadanya dan letakkanlah imanmu di sana. Biarlah dia memimpin hidupmu, sehingga yang rusak dipulihkan kembali. Saudara, kalau hari ini Roh Kudus sedang bicara juga di dalam hatimu, tinggalkan dosamu, jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini kau mendengar suara di dalam hatimu, percayalah kepadaku, anakku, tinggalkanlah semua pelanggaranmu, dengarkanlah dia baik-baik, sebab dia akan memperbaiki hidup. Yesus melanjutkan memberitahukan kepada murid-muridnya. Dia berkata bahwa saya akan pergi, saya akan mengirimkan seorang pengganti, Roh Kudus, yang akan diam bersama-samanya. Dia akan dicurahkan ke atas umatnya, saya dan kita semua. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara Kristi, ini yang luar biasa, ini yang tidak ada dimanapun. Lihat Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga
di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan. Arti pentingnya apa? Arti pentingnya adalah kita tahu sekarang bahwa Tuhan Yesus di sorga terus menerus berdoa syafaat untuk saya dan Anda. Saya tidak habis pikir, Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami manusia. Ketika tugas selesai, Bapak Ibu, ya. Tadi waktu pagi sudah tugas itu, udah tugas selesai, saya naik ke atas, makan sambil leyeh-leyeh, ya, meregangkan tubuh. Tuhan tidak, Bapak Ibu, Dia masih terus bekerja sampai saat ini kepada saya dan Anda. Dia bukanlah Allah yang nganggur, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau ada orang Kristen yang nganggur-nganggur dalam pelayanan, malas-malas dalam pelayanan, perlu kita belajar hari ini, ya, bahwa Allah itu terus bekerja, berdoa syafaat bagi kita semua. Dia tidak berhenti di sorga, diam duduk manis, leyeh-leyeh, main Facebook. Enggak, Bapak Ibu, ya. Tugas Tuhan main Facebook? Enggak lah ya, Bapak Ibu, ya. Sebab ada banyak anak Tuhan yang berdoa di Facebook, Bapak Ibu. Tuhan, tolonglah aku dalam kesulitan ini. Terus Tuhan dari sorga dengan Facebook juga, ya, hati-hati ya, pakai emoticon ketawa, halo. Enggak, Bapak Ibu, ya. Dia berdoa dari dasar hati kita, tidak perlu Facebook, tidak perlu media apa-apa. Hatimu adalah medianya, amin. Hati saya dan Anda adalah medianya. Dia terus berdoa untuk kita. Tidak ada Allah yang seperti ini, begitu aktif, Bapak Ibu, begitu aktif dia. Dialah yang membuka dirinya kepada kita sehingga kita mengenalnya. Sudah dikasih Tuhan, siapakah Tuhan kita? Siapakah Allah kita? Kita mengenalnya, Bapak Ibu. Tuhan atau Allah itu nama jabatan, Bapak Ibu. Iya enggak? Tuhan, Allah itu nama jabatan. Tuhannya orang Israel siapa? Yahweh, YHWH itu. Coba tanya yang lain, Tuhanmu namanya siapa? Bingung, Bapak Ibu. Tuhan itu nama jabatan, Allah itu nama jabatan. Allah kita siapa? Tuhan itu siapa? Tuhan Yesus. Kita mengenal Tuhan kita, Bapak Ibu. Kita ini bukan hanya tahu buta. Kita tidak cuma tahu jabatannya. Kalau ditanya, direkturmu namanya siapa? Ya direktur, panggilannya saya biasa panggil Pak Direktur. Loh, namanya siapa? Tahu saya, biasanya panggil Pak Direktur. Berarti itu tidak kenal sama dia. Oh, kalau direkturnya ini, kenapa kok tahu? Ya karena direktur itu bapak saya. Nah, ya, namanya siapa gitu ya? Ya, nama presiden. Presiden apa? Presiden Jokowi. Wah, itu dia senang makan ini apa namanya? Peyek ya. Dia senang makan. Kenal kebiasaannya ini, begitu Bapak Ibu ya. Semua kebiasaannya, semua yang disenangi tahu. Loh, kok kamu tahu? Saya anaknya soalnya. Saudara kasih dalam Tuhan, tahu siapa bapaknya? Presiden Indonesia siapa? Jokowi. Ya, kita tahu kadang-kadang nama. Tapi Bapak Ibu, Allah yang disebut di sini hanya kita orang yang percaya, orang Kristen ini yang tahu namanya, Bapak Ibu, mengenalnya. Bahagialah kita, Bapak Ibu. Allah pencipta langit bumi, kita tahu siapa. Sedangkan yang lain sedang mencari dan tak tahu. Saudara kasih Tuhan, dituliskan dalam Roma pasal 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia duduk di sorga, bukan hanya nganggur. Dia berdoa syafaat. Dia menjadi pembela kita.
Saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik-baik, Dia pembela kita. Jadi kalau di dalam kesulitan hidupmu, kemudian ada yang sedang menghakimi dari dalam, itu bukan Yesus. Siapa yang tugasnya mendakwa? Iblis dan setan. Pak, saya sudah berdoa, dosa saya ini besar sekali, aku ini salah Pak, aku sudah minta ampun. Saya sudah berdoa minta ampun Pak. Oke, Bapak doakan lagi ya. Baik, tak tumpang tangan Bapak Ibu. Pulang, besok datang lagi. Pak, aku kok masih gelisah ya Pak ya. Kemarin itu sudah ampuni apa enggak? Tuh, siapa yang mendakwa itu? Dia terus menerus mendakwa kamu. Ingat baik-baik Esti, Yesus sedang berdoa dan menjadi pembela yang setia bagi kita. Kalau kita sudah berdoa, Tuhan, aku menyesali semua perbuatan dan aku mau datang diperbaiki oleh Tuhan. Sejauh timur dari barat, jauh ke dalam tubir laut, Dia tidak mengingat pelanggaran kita. Itu yang membuat banyak manusia, banyak orang Kristen Bapak Ibu, jemaat juga Bapak Ibu, dengar baik, yang terus gelisah dikejar kesalahan. Sudah diampuni, minta ampun, makanya minta ampunnya harus sungguh Bapak Ibu. Jangan minta ampun besok kumat ya. Minta ampun sungguh, berjanji di dalam. Kalau itu yang Anda kerjakan, dengar baik, lupakan apa di belakang, pandanglah ke depan. Layani dengan sungguh, tinggalkan semua dosa pelanggaran. Engkau sudah diperbaiki oleh Tuhan dan kau adalah anak Tuhan. Yesus adalah pembela kita. Dia yang membela kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika salib kosong, ketika kubur kosong, ketika dunia kosong, Roh Kudus dicurahkan dan Dia terus menyertai kita. Kenaikan Tuhan menjadi sebuah titik di mana kita semua hidup dengan penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus dan Dia tak pernah meninggalkan kita. Kenaikan Tuhan memiliki arti penting bahwa Dia selalu berdoa dan membela saya dan Anda sebagai orang yang lemah, yang bisa jatuh dan berdosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam kelemahanku kadang-kadang aku menangis, Tuhan, aku ini kamu pilih jadi gembala pendeta, tapi lihat aku sendiri lemah dan tak kuat. Pada waktu itulah Roh Kudus akan datang dan membangkitkan semangat yang baru kepada saya, sehingga sampai saat ini aku bisa bertahan. Saya juga berdoa untuk hal yang sama terjadi kepada kita semua, bahwa dalam kelemahan kita tidak akan putus asa. Sebab apa? Sebab Roh Kudus terus membangkitkan semangat kita. Dan kita tahu sekarang, kenaikannya bukanlah kenaikan biasa-biasa saja. Kenaikannya adalah kenaikan yang membuat kita bersuka cita, yang membuat kita menjadi umat pemenang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini adalah hari kemenangan besar bagi saya dan Anda. Iya, bukan karena mau tiru-tiru, bukan karena mau tiru-tiru Bapak Ibu, tapi betul-betul ini adalah kemenangan yang terbesar dari hidup manusia. Ya, bukan karena apa yang sudah kita buat, bukan kebaikan apa yang sedang kita kumpulkan, tetapi karena apa yang sudah Tuhan buat, apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kita disebut umat pemenang. Amin. Hari ini adalah hari kemenangan besar bagi kita umat manusia. Amin. Oleh karena itu, hari ini kita merayakan kemenangan itu, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan salahnya coba di kanan kiri ucapkan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Saya adalah umat pemenang. Katakan di dalam hati, saya umat pemenang. Sebab Tuhan yang terus menerus membela, dan aku tak akan mundur, tak akan menyerah, tak akan menyesal. Puji Tuhan. Perhatikan baik-baik. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dalam merayakan hari kenaikan Tuhan, kita pun akan pulang dengan sukacita. Amin. Kita bangkit berdiri
Dan kita akan tunjukkan sukacita kita sebagai orang percaya yang tahu bahwa Allah kita naik ke sorga, siapkan tempat bagi kita, memberikan kuasa yang besar dan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang penuh liku-liku, onak dan duri ini. Kita adalah umat pemenang. Haleluya. Bapa di surga, kami adalah umat pemenang, melihat semua arti kebangkitan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kau bersatu dengan Bapa di surga. Kau mendapatkan otoritas-Mu kembali sebagai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, menempatkan kami umat-Mu duduk bersama dengan Engkau. Kami bersyukur Kau sudah memberikan Roh Kudus yang melindungi perjalanan hidup kami yang penuh kesulitan dengan memberi semangat, dan kami terus akan berjalan dengan takkan menyerah. Bahkan Tuhan, Engkau terus berdoa bagi kami, bersyafaat, menjadi pembela kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan pulang dengan kemenangan. Kami akan pulang dengan bersukacita seperti murid-murid-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kami akan memberikan dengan cinta kasih, sebab kami adalah pemenang-pemenang itu yang akan terus memberikan kontribusi kami kepada pekerjaan Tuhan. Dan biarlah semua yang kami nyatakan korban-korban ini boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberikan korban kami demi nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Baik kekasih Tuhan yang di rumah yang beribadah juga bisa memberikan persembahan di rekening BCA di 0331943001, rekening persepuluhannya di 0338888191, semua atas nama GBT Kristus Pengasih ya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Betapa bergelora hati kami Tuhan, mengetahui bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, yang sudah naik ke sorga, siapkan tempat bagi kami semua. Pengharapan yang besar Tuhan, yang Tuhan berikan dalam hidup kami adalah pengharapan yang membangkitkan semangat, dan kami tak takut dan khawatir atas hidup kami sebab Tuhan yang pelihara kami. Terima kasih Tuhan.
dalam merayakan hari kenaikan-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu terus berbicara di dalam hati kami, memberikan kepada kami sukacita sorgawi, sehingga sebentar kami akan pulang dari tempat ini, kami bersukacita bersorak-sorak, hati kami dipenuhkan dengan kuasa yang besar dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami semua merasakan berkat-berkat Tuhan yang melimpah akan menyertai kehidupan kami. Kami tak takut dan gentar lagi. Seperti murid-murid Tuhan, kami akan melayani dengan segenap hati dan segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dialah hari kenaikan Tuhan membawa kami untuk melihat bahwa kami siap pergi, diutus tanpa takut, tanpa gentar, sebab Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kepada kami, dan Tuhan Yesus di sorga menjadi pembela kami yang setia. Terima kasih Tuhan, izinkan hamba mengurapi dan memberkati setiap umat dan murid-murid-Mu yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga hari ini Tuhan, dengan kuasa dan urapan yang dari sorga. Kami siap pergi dan melayani Kau. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, buka hati. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kuasa-Mu yang besar Tuhan. Urapi kami dengan nama-Mu yang agung dan ajaib itu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Kami siap untuk dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, urapan-Mu nyata di dalam hidup kami. Kami merasakan kehadiran-Mu dalam setiap hati kami, sebab Roh Kudus ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah kita dengan membawa berkat yang besar dari sorga, berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah.